Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas sebuah isu yang mungkin sering kita abaikan, tapi memiliki resonansi yang sangat kuat dalam menentukan citra diri kita loh, yaitu dampak penggunaan bahasa tidak baku di situasi formal. Sebagai manusia, bahasa adalah alat utama kita untuk bertukar informasi, ide, dan emosi dalam konteks komunikasi, terutama di situasi formal, seperti ruang rapat, lingkungan akademik, atau korespondensi resmi. Bahasa memegang peran krusial. Kita memerlukan bahasa yang tidak hanya jelas dan lugas, tetapi juga terkesan profesional dan sopan, agar pesan kita tersampaikan tanpa ambiguitas. Sayangnya, fenomena penggunaan bahasa santai atau tidak baku di tempat-tempat resmi ini masih saja marak terjadi, dan inilah yang perlu kita ulas dampaknya. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita perjelas dulu definisinya. Bahasa baku adalah bahasa yang secara ketat mematuhi kaidah ejaan, tata bahasa, dan kosakata resmi yang telah ditetapkan. Contoh paling sederhananya, saya akan segera mengirimkan laporan tersebut pada hari ini. Di sisi lain, bahasa tidak baku adalah bahasa yang menyimpang dari aturan resmi tersebut, seringkali dipengaruhi oleh bahasa pergaulan sehari-hari atau dialek. Contohnya, aku bakal ngirim laporannya bentar lagi. Perbedaan nuansa kesopanan dan profesionalitasnya jelas sekali berbeda. Mari kita amati beberapa situasi formal yang konkret. Bayangkan dalam situasi rapat kerja mengucapkan, "Gue udah kirim datanya," tentu akan lebih baik jika diganti dengan, "Saya sudah mengirimkan datanya." Atau pada penutup sebuah surat resmi, kalimat yang kental dengan informalitas seperti, "Terima kasih udah bantu." Jauh lebih tepat bila ditulis, "Terima kasih atas bantuan dan kerjasama Anda." Bahkan dalam presentasi, penggunaan kata-kata santai seperti, "Kayaknya hasilnya gitu deh," seharusnya disempurnakan menjadi, "Sepertinya hasilnya sesuai dengan data yang telah disajikan." Lalu, apa konsekuensi negatif yang bisa kita rasakan jika terus-menerus menggunakan bahasa tidak baku di situasi formal? Dampak yang paling terlihat adalah menurunnya profesionalitas dan kesopanan di mata kolege atau atasan. Ini menciptakan kesan yang kurang serius. Kedua, risiko menimbulkan kesalahpahaman menjadi jauh lebih tinggi. Bahasa tidak baku cenderung ambigu atau bertele-tele, yang bisa berakibat fatal jika menyangkut instruksi kerja atau kesepakatan penting. Ketiga, ini akan secara signifikan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kemampuan komunikasi kita, dan bahkan pada kemampuan kerja kita secara keseluruhan. Komunikasi yang buruk seringkali diasosiasikan dengan hasil kerja yang buruk pula. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa tidak baku yang terus-menerus di situasi resmi dapat mencerminkan kurangnya pendidikan bahasa formal yang terstruktur. Sebuah persepsi yang tentu saja merugikan bagi citra diri kita. Meski demikian, kita harus adil. Bahasa tidak baku tentu memiliki ruangnya. Dampak positifnya muncul jika digunakan dengan tepat dan konteks yang santai. Misalnya, bahasa non-formal dapat efektif untuk mencairkan suasana yang terlalu tegang di lingkungan kerja saat jam istirahat atau untuk membangun keakraban antar rekan sejawat. Namun, sekali lagi ditekankan, ini berlaku di luar konteks formal. Nah, bagaimana cara kita bisa menghindari kekeliruan ini? Kuncinya ada pada latihan dan kesadaran kontekstual. Pertama, biasakan diri untuk konsisten menggunakan bahasa baku saat menulis atau berbicara dalam situasi resmi. Kedua, jangan ragu untuk memanfaatkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sebagai acuan standar berbicara. Ketiga, latih diri untuk selalu berbicara dengan kalimat yang lengkap, terstruktur, dan tentu saja sopan. Dan yang terpenting, bedakan konteks komunikasi. Kita harus paham betul kapan berada di situasi formal dan kapan di situasi non-formal. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa bahasa yang kita gunakan adalah cerminan langsung dari kepribadian, kedisiplinan, dan profesionalitas kita. Penggunaan bahasa tidak baku di situasi formal bukan hanya masalah tata bahasa,
melainkan masalah citra diri dan etika komunikasi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dan begitu, kita tidak hanya menghargai lawan bicara, tetapi juga meningkatkan nilai dan kredibilitas diri kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye!